Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, ada suatu desa yang terpencil, tidak terkenal. Kemudian desa tersebut didatangi oleh seorang hamba Allah. Dalam tempo hanya 10 tahun, desa tersebut kini menjadi desa, menjadi kota yang besar, dan kota tersebut dirindukan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Orang tersebut adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota tersebut yang desa, awalnya desa, menjadi kota yang bernama Madinah Al-Munawwaroh, yaitu kota yang memancarkan cahaya ke semua penjuru dunia. Pertanyaannya adalah, apa kunci daripada kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat desa yang awalnya tidak terkenal dan sekarang menjadi kota yang menjadi kerinduan umat Islam? Bahkan ada seorang musafir yang terkenal dengan nama Salman Al-Farisi. Beliau mendatangi kota Madinah. Belum sampai masuk di depan pintu gerbang kota Madinah, Salman Al-Farisi sudah mencium aroma atau oase kedamaian, kebersamaan, dan oase positif dari kota Madinah tersebut. Apa kunci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu, khutbah Jumat dari Dr. TGB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi MA dapat kita simak. Dalam khutbah kali ini saya ingin sedikit mengajak saudara-saudaraku pada bulan Maulid Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bulan Rabiul Awal. Kiranya pantas kalau kita menyegarkan ingatan kita tentang sosok yang mulia ini, sosok yang tidak habis dimensi kehidupannya ditulis oleh sebanyak-banyaknya cendekiawan setiap masa. Sosok yang hidupnya itu seperti berlian. Setiap kali kita pandang, dia memancarkan cahaya yang berbeda. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu sisi yang ingin saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua adalah apa yang dicatat oleh sejarah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian memulai membangun satu peradaban baru. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan semua hal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurus setiap urusan. Yang dilakukan oleh Rasul adalah fokus pada 4 hal. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid sebagai penanda bahwa yang akan dibangun ini adalah peradaban di atas bumi yang terinspirasi oleh nilai-nilai ilahi. Yang dibangun ini tidaklah sekedar bagaimana membangun gedung-gedung dan sarana-sarana fisik, tapi yang dibangun ini adalah sesuatu yang di dalamnya itu difondasikan dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar untuk menunjukkan bahwa agama yang beliau bawa adalah agama yang menghadirkan kebaikan, tidak hanya keselamatan di akhirat, tapi juga kemakmuran dan kemajuan di dunia. Islam adalah agama yang secara singkat digambarkan oleh para ulama tercermin pada ayat 201 dari suratul Baqarah. Doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan dan berikanlah kami di akhirat kebaikan.
serta lindungilah kami dari api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor yang beda sukunya, yang beda kulturnya, yang beda budayanya, dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ikatan yang sangat kokoh yang disebut dengan al-mu'akhar. Tidak sekedar dipersahabatkan, tidak sekedar didekatkan, tapi dipersaudarakan. Ada 70 orang muhajirin dipersaudarakan dengan 70 orang ansor. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam kebaikan. Satu sama lain saling mengisi di dalam membangun masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang ketiga, yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi yang mulia membangun kesepakatan dengan seluruh elemen yang ada di Madinah pada waktu itu. Sejarah mencatat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada masa awal ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah itu ada 10.000 orang. 1.500 diantaranya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang merupakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya 8.500 orang adalah orang-orang non muslim. 4.000 diantaranya adalah orang-orang Yahudi, dan 4.500 sisanya adalah orang-orang Arab yang belum masuk ke dalam Islam pada waktu itu. Kita bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memimpin satu kelompok yang kalau dalam istilah kita minoritas, jumlahnya tidak banyak dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercaya untuk menjadi pemimpin di tempat itu. Maka ini adalah satu pelajaran bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa integritas, bahwa kompetensi, bahwa rekam jejak itu sangat penting di dalam menata kehidupan kita. Seseorang yang berasal dari kelompok biasa-biasa saja itu bisa saja menjadi pemimpin di suatu tempat apabila dia memang memiliki integritas yang telah teruji. Dan itulah yang telah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal ini dilakukan oleh Rasul, sehingga kata para ulama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari kunci kesuksesan dakwah Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau fokus di dalam melaksanakan agenda penting untuk membangun umat pada saat itu. Fokus dalam waktu hanya 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merubah kultur Arab yang penuh dengan konflik menjadi kultur yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menyampaikan bahwa kunci dari kesuksesan dakwah ketika Rasul datang ke Madinah adalah membangun kolaborasi positif antar seluruh elemen yang ada pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, hampir tidak ada perintah Allah yang ditujukan kepada orang per orang. Hampir semua perintah Allah itu ditujukan dalam bentuk kolektif. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman sekalian. Atau dalam bentuk yang lebih umum, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tidak disebut orang per orang, tidak disebut dalam bentuk tunggal, tetapi disebut dalam bentuk plural untuk mencakup semua yang ada pada saat itu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai semangat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan itulah yang menjadi salah satu energi sehingga Madinah pada saat itu berubah dari desa yang kecil di tengah oase pohon-pohon korma, kebun-kebun korma yang hampir-hampir tidak dikenal oleh banyak orang, kemudian berubah dalam waktu singkat menjadi tempat yang didambakan, yang bahkan orang bersedia untuk menempuh ribuan kilo untuk datang ke tempat itu mendapatkan oase kedamaian di tengah-tengah konflik yang ada. Dalam sebuah catatan disampaikan bahwa seorang yang berkelana panjang sekali, disebutkan dalam sebuah riwayat, namanya adalah Salman Al-Farisi. Dia datang ke Madinah setelah berkelana banyak tempat mencari kebenaran. Kata Sayyidina Salman dalam sebuah riwayat,
belum sampai saya masuk ke Madinah, baru sampai di pintu kota Madinah, saya sudah menghirup hawa yang berbeda dengan apa yang saya rasakan di tempat-tempat yang lain. Belum sampai berjumpa Rasul, dia sudah merasakan hawa kedamaian, dia sudah merasakan aura positif yang disebarkan oleh Madinah. Maka tak heran kalau kemudian Madinah dikenal dengan kota Al-Munawwarah, yaitu yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam berdakwah karena beliau tidak pernah mengabaikan satu potensi sekecil apapun yang ada di Madinah pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasul, ma'asyiral muslimin, tidak pernah ada satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut seorang sahabatnya secara eksplisit dalam konotasi negatif. Tidak pernah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama seseorang di atas podium dalam konteks yang tidak baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, dia tidak menyebut langsung kepada individu yang melakukan itu, tapi Rasul menyebut perbuatannya. Dalam konteks perbuatan itu bisa menghadirkan kemudaratan untuk orang lain. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua sahabat mulai dari kibarus sahabah seperti Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat utama, bahkan sampai sigharus sahabah, yaitu orang-orang awam yang ada di Madinah pada waktu itu, mereka semua merasa diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji setiap elemen yang ada di Madinah pada waktu itu dan mengajak mereka bersama-sama untuk memajukan kota Madinah. Ini kata para ulama adalah apa yang dituju oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak menghadirkan kemaslahatan. Tidak ada satu perbuatan baik sekecil apapun oleh siapapun yang akan sia-sia. Itu semua akan tertanam dalam kehidupan dan akan berkontribusi untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang lebih kuat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita dalam kehidupan, saya, anda, kita semua, dalam lingkup pribadi yang terkecil di keluarga kita mengapresiasi apa-apa yang dilakukan oleh, kalau kita sebagai suami, istri kita, anak-anak kita, sekecil apapun, hindarkan diri kita dari memproduksi kata-kata yang tidak baik, yang mematahkan semangat, yang merusak kehormatan siapapun itu, lebih-lebih orang yang ada di dekat, orang-orang yang ada di dekat kita, lebih-lebih keluarga kita. Di kampus juga kita tumbuhkan aura yang positif, kita produksi hal-hal yang baik, baik dalam ucapan, perbuatan. Mari kita saling mengencourage, mengajak kepada kebaikan, karena memang itulah semangat yang dibawa oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan ma'asyiral muslimin sebagai catatan terakhir, bahwa masyarakat Madinah itu bukanlah masyarakat yang tidak ada orang yang berbuat tidak baik di situ. Ada. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. Ada, bahkan orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada yang berniat jahat juga ada, yang berbuat maksiat juga ada. Tapi masyarakat Madinah itu adalah masyarakat di mana kebaikan menjadi mainstream kehidupan. Arti menjadi mainstream kehidupan, bahwa perbuatan baik itulah yang menjadi semangat semua. Ada keburukan, kejahatan, tapi dia di pinggir-pinggir. Dia tidaklah menjadi semangat atau tidak menjadi sesuatu yang dikonsumsi umum, tidak menjadi sesuatu yang dominan di tengah masyarakat. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang dominan padanya kebaikan. Hal ini perlu untuk kita ingat, agar ma'asyiral muslimin, kita tidak cepat patah arang ketika menyaksikan situasi yang ada di sekitar kita, keadaan masyarakat yang mungkin belum ideal menurut kita.
Masyarakat Madinah juga bukan masyarakat yang semuanya orang suci, bukan masyarakat yang tidak ada kejahatan, tapi sekali lagi masyarakat Madinah adalah masyarakat di mana kebaikan tumbuh subur di dalamnya. Mari saya mengajak kita semua yang hadir, kita tumbuh suburkan kebaikan itu dalam konteks individu kita maupun dalam konteks sosial kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua di dalam menjadi salah satu bahan renungan kita, menyegarkan ingatan kita tentang perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.